Baik, pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan Kania, Pak Iman dan juga saya Rizky akan mempresentasikan terkait tugas besar analika visualisasi data yang berjudul Academic Student Success Classification. Pembahasan yang akan disampaikan yaitu pendahuluan terkait penjelasan singkat deskripsi data, teknik pengumpulan data, dan juga analisis masalah yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada metodologi di mana berisi teknik standarisasi dan juga validasi data, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dataset yang ada. Yang ketiga ada analisis data, yaitu untuk melihat hasil dan juga evaluasi model serta metode apa yang terbaik untuk digunakan dalam pengolahan data yang ada. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Dataset yang akan diolah dalam pengolahan data kali ini dapat membantu pihak universitas atau perguruan tinggi dalam melakukan analisis dan juga pengambilan keputusan untuk tingkat keberhasilan akademik dari mahasiswa itu sendiri. Jadi nantinya tingkat keberhasilan studi dari mahasiswa ini sendiri akan mempengaruhi reputasi dari perguruan tinggi yang ada. Dan dataset ini memiliki data akademik, data pribadi mahasiswa, dan juga data keberhasilan studi mahasiswa. Pengumpulan data yang dilakukan, dataset ini tersedia di situs Kaggle berjudul Academic Student Success Classification dengan 37 features, di mana dataset ini terdiri dari data-data mahasiswa, baik data akademik, data pribadi mahasiswa terkait kondisi ekonomi, kondisi orang tua, latar belakang keluarga, info demografis, dan juga info pendaftaran, serta adanya data keberhasilan studi mahasiswa. Dataset ini memiliki satu kolom target yang menunjukkan keberhasilan studi mahasiswa yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu dropout, enroll, dan juga graduate. Di mana data graduate itu sendiri mempunyai jumlah data 2.209 dengan persentase 49,93%. Data dropout sendiri memiliki persentase 32,12%, dan data enroll sendiri mempunyai 17,95%. Namun sebelum proses pengolahan data dilakukan, untuk menyederhanakan data target, dilakukan asumsi bahwa target data enroll dianggap sebagai data graduate. Maka jumlah data graduate bertambah menjadi 3.003 data atau sekitar 67,87%. Sebelum melakukan pengolahan data, perlu dipastikan bahwa dataset yang diinput dalam Google Colab dengan nantinya akan diolah dengan bahasa pemrograman Python, perlu dipastikan bahwa dataset yang akan digunakan dalam bentuk CSV. Dan sebelum kita melakukan pengolahan data, perlu dilakukan pemeriksaan jumlah dataset yang ada, yaitu bahwa dalam dataset ini tertulis 4.424 instance dengan 37 features, dan juga dilakukan print data apakah data yang kita masukkan ke dalam Google Colab sudah sesuai dengan data yang memang ada. Selanjutnya, kami juga melakukan proses pemeriksaan tipe dari seluruh data feature, di mana feature-feature yang ada memiliki tipe data integer, dan juga kami melakukan proses pemeriksaan data yang kosong. Jadi dalam features ini tidak ada data atau tidak ada nilai yang unik dalam features pada masing-masing features di dataset. Maka dilakukan pemeriksaan apakah ada data yang kosong, namun pada hasilnya tidak ada data yang kosong. Jadi dapat dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Selanjutnya, kami mencoba untuk melihat korelasi data dari masing-masing features terkait data target code yang ada, di mana ditunjukkan bahwa curricular units pada semester pertama yang di-approve dan juga nilai rata-rata pada semester pertama
memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu 0,479112 dan 0,480669, dan juga curricular units yang di-approve dan juga nilai rata-rata pada semester 2 juga memiliki nilai yang tinggi, yaitu 0,56 dan juga 0,57. Jadi, faktor yang mempengaruhi variabel tingkat keberhasilan studi mahasiswa adalah curricular units approve dan juga curricular units grade pada semester 1 dan juga semester 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania. Nah, kemudian setelah menemukan korelasi data yang paling kuat, kami menentukan model untuk pembuatan metode analisis data. Yang pertama adalah metode regresi logistik, yang kedua adalah support vector machine, lalu yang ketiga adalah artificial neural network. Nah, sebelum memulai untuk masuk ke metode analisisnya, kami membagi dulu dataset tersebut menjadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Kenapa data latih ini harus lebih besar dibandingkan data uji? Karena kita harus memastikan bahwa dalam machine learning ini model dapat belajar terlebih dahulu dari data-data yang ada, agar nanti hasil prediksinya lebih akurat. Kemudian ada juga nilai random state yang sebesar 42, ini untuk memastikan hasilnya konsisten apabila diacak. Nah, kemudian kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode regresi logistik. Kami memilih metode regresi logistik karena dari target yang ada di dataset ini terdiri dari dua data, yaitu dropout atau lolos. Sehingga dapat diartikan bahwa dataset ini merupakan biner, jadi sangat cocok untuk menggunakan regresi logistik. Nah, untuk regresi logistik sendiri, ada parameter penting di dalamnya, yaitu parameter regularisasi. Ini adalah parameter yang berguna untuk mencegah adanya overfitting. Overfitting itu adalah kondisi di mana suatu model baik hasilnya saat menggunakan data latih, tapi hasilnya bisa menjadi buruk saat memprediksi data baru. Makanya kenapa kita membutuhkan parameter regularisasi ini. Kemudian yang kedua adalah adanya parameter intercept. Parameter ini adalah koefisien dari konstanta dalam fungsi regresi logistik. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan pengecekan atau evaluasi dari model ini. Bagaimana tingkat akurasinya menggunakan confusion matrix. Nah, dari hasil confusion matrix dan pengukuran akurasi, diperoleh bahwa tingkat akurasinya itu mencapai 84%. Ini artinya model ini cukup baik untuk menggambarkan model prediksi mahasiswa itu drop out atau lolos. Nah, kemudian untuk yang kedua, metode yang kedua adalah support vector machine. Di metode ini akan digunakan 4 evaluasi kernel, yaitu mulai dari linear, poly, RBF, dan sigmoid. Nah, kenapa kernel ini harus dilakukan, atau kenapa kita memilih model SVM? SVM ini sangat cocok untuk menangani dataset yang sifatnya itu kompleks. Kemudian, jika diingat, data akademik mahasiswa itu bukan merupakan data yang bersifat linear, tapi sebetulnya adalah data non-linear, karena data akademik untuk setiap semesternya itu sangat berfluktuatif. Nah, dari hasil 4 uji kernel diperoleh bahwa yang terbaik adalah polinomial. Kernel polinomial ini mampu menangkap pola yang lebih kompleks dalam data dibandingkan kernel lainnya. Selain itu, kernel polinomial juga mampu menangkap hubungan nonlinear yang ada di dalam data. Nah, ini tidak bisa ditangkap sepenuhnya dengan kernel linear ataupun sigmoid. Nah, sebetulnya untuk kernel RBF sendiri ini menyerupai performa dari kernel polinomial. Namun, hasil dari cross validation itu akurasinya sedikit lebih rendah, yang mungkin disebabkan karena adanya parameter kernel yang kurang optimal. Nah, kemudian untuk akurasinya sendiri, kami juga melakukan pengetesan. Di sini ada confusion matrix-nya lagi, kemudian kami mengecek juga classification report-nya, dan akhirnya diperoleh akurasi skor itu sebesar 84,63%. Nah, untuk metode berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Iman. Oke, terima kasih Nia. Jadi metode terakhir atau metode yang kita anggap memiliki karakteristik yang sama dengan metode SFM adalah Artificial Neural Network. Kenapa kami memilih ini? Karena
artificial neural network memiliki karakter yang sama seperti SVM, di mana dia bisa menangkap atau mendeteksi eh, eh, data-data yang cukup kompleks. Oleh sebab itu, kami melakukan analisa lanjutan di luar dari regresi dan SVM untuk menilai apakah ANN ini bisa dikatakan metode terbaik untuk melakukan prediksi data mahasiswa dropout ataupun non dropout. Tetapi setelah kami melakukan analisa, kami bisa lihat di sini bahwa akurasi skor untuk ANN itu sebenarnya jauh di bawah dari eh, SVM. Uh, di ANN sendiri kami melakukan 3 hidden layer 15-12, 20-15, 16-83. Base akurasi terdapat di 15-12 dengan nilai 70,801 dibandingkan dengan hidden layer lainnya. Selanjutnya, kami juga melihat bahwa ANN ini seharusnya bisa memberikan uh, hasil yang terbaik untuk melakukan akurasi dari nilai mahasiswa atau dataset mahasiswa yang ada. Tetapi dari hasil yang ada, dilihat dari sini, dari confusion matrixnya juga, bahwa nilai skor final akurasi untuk ANN 83,92, which is itu um, uh, lebih kecil dibandingkan dengan metode polinomial yang ada yang sudah kita lakukan sebelumnya. Uh, jadi dari analisa data yang ada, kita bisa lihat di sini bahwa support vector machine dengan kernel polinomial memberikan nilai yang terbaik, which is dengan akurasi 84,63, di mana ANN hanya 83,95. Nah, ini bisa dilihat bahwa kemungkinan ANN ini kurang cocok atau kurang tepat untuk bisa melakukan prediksi terhadap dataset mahasiswa yang ada. Oleh sebab itu, kami melakukan evaluasi model fokus pada SVM, di mana di sini dilihat kami membandingkan dari keempat kernel, yaitu linear, polinomial, dan RBF dan sigmoid. Dapat dilihat bahwa polinomial memberikan nilai yang terbaik sebesar 82,71 dibandingkan dengan RBF hanya 82,51, dan sigmoid, which is yang terendah, sebesar 7982, dan linear yang 80,64. Kenapa begini? Karena kemampuannya untuk polinomial ini terbaik. Kenapa? Karena mampu untuk menangani hubungan nonlinear melalui channel yang ada. Ketahanannya terhadap outlier dan database berdimensi tinggi. Oleh sebab itu, polinomial ini dirasa cocok atau dirasa paling baik untuk melakukan proses prediksi untuk data mahasiswa set yang ada. Dalam konteks akademik atau prediksi keberhasilan mahasiswa, polikompleks yang sering kali terjadi yang sering terjadi adalah tidak linear. Seperti tadi disebutkan oleh Kania, bahwa data mahasiswa itu sifatnya tidak linear dan lebih ke fluktuatif. Semester 1, semester 2, semester 3 tidak dapat diprediksi secara linear. Jadi semuanya itu sifatnya adalah fluktuatif. Oleh sebab itu, dilihat di sini polinomial memberikan nilai atau memberikan tingkat akurasi yang terbaik dibandingkan oleh kernel-kernel lain atau kernel lainnya. Kesimpulan akhir dari dataset yang kita uji ini, dari dataset akademik menunjukkan pola non-linear. Sekali lagi bahwa data mahasiswa itu sifatnya non-linear dengan jumlah feature yang cukup banyak, karena kita melakukan analisa dari 37 feature. Hasil uji coba juga dari machine learning disimpulkan bahwa metode SVM ini terbaik dengan kernel polinomial menjadi metode terbaik dibandingkan dengan regresi logistik maupun ANN. Akurasinya sebesar 84,63 dibandingkan dengan regresi maupun ANN. Ini nilainya di bawah dari 84,63 yang sudah dijelaskan dari slide sebelum. Nah, polynomial kernel ini menunjukkan keunggulan signifikan dibandingkan kernel lainnya, which is itu linear, RBF, dan sigmoid dalam prediksi dropout mahasiswa dengan tingkat akurasi cross validation tertinggi sebesar 82,71 dengan akurasi set 84,63. Keunggulan ini kenapa? Karena terletak pada kemampuan dari polinomial sendiri untuk menangkap interaksi nonlinear yang kompleks dalam dataset akademik yang ada. Keempat, polinomial ini secara khusus dan efektif dapat menangkap pola progresif dan performa akademik yang interaksi multiplikatif antara variabel yang sangat relevan dengan karakteristik alami yang ada di data mahasiswa. Kurang lebih seperti itu hasil dari
riset kita atau metode ketiga metode yang ada, yaitu metode SVM, regresi logistik, dan artificial neural network. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang nambahkan, silahkan simpulan akhir. Kalau nggak ada, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.